kemudian bersabar dalam menghadapi cobaan, mensyukuri nikmat Allah, adalah orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia ini dan paling beruntung dalam kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu, bila Anda ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Anda, maka Anda harus siap berhadapan dengan berbagai macam ujian, baik kesenangannya, Anda menjadi orang yang bersyukur dan berbagi. Begitu pula kesulitannya Anda menjadi orang yang bersabar dan yakin akan janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oleh karena itu, bila Anda dibebaskan dari cobaan, tidak terkena penyakit, tidak mengalami kesempitan, tidak mengalami stres, tidak menghadapi berbagai macam kesulitan, bukan berarti Anda orang yang disayang oleh Allah. Saya khawatir Anda termasuk orang yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak berkenan untuk menguji kalian hingga mengangkat derajat kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma shrah sudurana wa qulubana limarashidi amrik. Wa ayyidna ya Rabbana bitaufiqin min indik. Warzuqna yaqinan wa imanan rasikhaini fi qulubina wa a'inna ala amarin salihin yurdika anna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 7 April 2020, 13 Sya'ban 1441. Berarti telah berlalu 1441 tahun saat hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan kota suci Mekah menuju kota suci Madinah. Mudah-mudahan walaupun kita tidak mengalami perjuangan para sahabat Nabi baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kita semua bersama mereka, membersihkan hati kita dari kebencian terhadap orang yang beriman. Kita mohon pada Allah agar cinta kita dan benci kita semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar dari keridhaan-Nya. Pagi hari ini insya Allah bersama-sama kita akan membahas dan mengkaji perintah dan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerukan kita agar kita bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Apabila orang-orang yang beriman menyadari betapa besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan bagi orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini,
Mereka akan berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan mereka untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup ini. Karena bersabar di jalan Allah akan membuat dosa kita berguguran, akan membuat kita selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, keberkahannya, ampunannya, taufik dan hidayahnya akan dicurahkan pada kita semua. Sabar di samping salat merupakan bekal hidup yang sebaik-baiknya dalam menghadapi tantangan dan perjuangan. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kalian mencari bantuan dari kesabaran dan salat. Karena as-sabru miftahun najah, merupakan kunci yang akan membuka kesuksesan. Kesuksesan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Yang membuat Allah memandang kita dengan pandangan yang penuh kasih dan sayang. Karena kita dengan tulus ikhlas menerima cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat akan selalu menghubungkan kita dengan Allah. Oleh karena itu orang yang menjaga salatnya, kemudian bersabar dalam menghadapi cobaan, mensyukuri nikmat Allah, adalah orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia ini dan paling beruntung dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi pesan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membekali kita, wasta'inu bis-sabri was-salah, jadikanlah kesabaran dan salat sebagai bala bantuan bagi kalian yang akan membantu kalian menghadapi cobaan hidup ini dan membuat kalian sukses dan lulus. Lalu kita bertanya-tanya, apakah Allah Subhanahu wa taala kejam di saat menguji hambanya? Sama sekali tidak. Melalui pendidikan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan iman kita, mensucikan jiwa kita, membersihkan dosa kita, dan membuat kita menjadi orang yang tegar hingga mampu untuk betul-betul meraih kesuksesan dalam arena perjuangan kita. Dan watak dari kehidupan dunia ini, sebagaimana yang kita tahu, adalah cobaan dan ujian. Baik dengan kesenangan yang Allah berikan untuk menguji syukur kita, atau dengan kesusahan yang datang pada kita untuk menguji kesabaran kita. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan yang datang pada kalian untuk melihat bagaimana sikap kalian. Kepribadian seseorang akan terlihat pada saat diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan hal-hal yang buruk, dengan kesulitan, wal khair, dan kebaikan yang datang pada kalian, fitnah, sebagai ujian. Coba perhatikan bersama-sama, apakah para nabi bebas dari ujian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun tidak pernah beristirahat dari cobaan dan ujian. Para sahabat Nabi kita dari mulai di Mekah atau kaum Ansar di Madinah, ketika berjuang bersama Rasul, coba renungkan, seluruh hidup mereka adalah perjuangan. Mereka berhadapan dengan suasana yang sulit pada masa perang. Begitu pula berhadapan dengan rongrongan dari kaum munafik pada saat-saat jauh dari peperangan. Mereka menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi juga berbagai macam isu dan fitnah. Mereka juga menghadapi persekongkolan, baik kaum musyrikinnya, orang Yahudinya, untuk memerangi mereka. Karena mereka terbiasa berhadapan dengan cobaan ini, mereka tidak lagi merasa asing. Mereka menganggap ini merupakan hal yang biasa dalam hidup. Melalui ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Tanpa ujian ini,
Tidak mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu, bila Anda ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Anda, maka Anda harus siap berhadapan dengan berbagai macam ujian, baik kesenangannya, Anda menjadi orang yang bersyukur dan berbagi. Begitu pula kesulitannya, Anda menjadi orang yang bersabar dan yakin akan janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan. Kalau setelah kesulitan ada jarak. Tapi kalau bersama kesulitan, artinya kesulitan selalu berpasangan dengan kebaikan. Kebuntuan berpasangan dengan jalan keluar. Lalu ditegaskan kembali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Fa'idha faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan pekerjaan, nah mulai pekerjaan lagi. Berjuanglah, jangan kamu membiarkan pekerjaan kamu karena kamu abaikan bertumpuk-tumpuk, atau kamu ingin memegang berbagai macam persoalan dalam waktu yang sama. Akhirnya karena beban yang berat, kamu jatuh terkapar. Selesaikan satu pekerjaan, baru mulai pekerjaan yang lain dengan berbekal wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu kamu berharap dan memohon. Orang yang bersabar akan selalu bersama Allah. Wallahu ma'as sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Orang yang bersabar adalah orang yang dicintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Oleh karena itu Allah menguji para nabinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Isa, begitu pula Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, begitu pula ujian yang dialami oleh Sulaiman. Anda jangan melihat hanya kesenangannya. Sulaiman pernah menghadapi ujian dan kesulitan, begitu pula Daud. Sebelum meraih kemuliaan yang Allah anugerahkan, dia melalui perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang dialami oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang dialami oleh Yakub sang ayah yang terpisah dari anaknya. Bersedih berduka hingga kedua matanya dalam keadaan buta. Yang dialami juga oleh Ishak, Ismail, yang dialami juga oleh Ibrahim. Begitu pula yang dialami oleh Musa dan Harun. Siapa yang tidak menghadapi cobaan? Begitu pula yang dihadapi oleh Nuh selama 950 tahun. Berhadapan dengan kaumnya, berdakwah di tengah-tengah mereka dengan berbagai macam cara. Baik secara terang-terangan atau secara pribadi mendatangi mereka. Tapi ternyata setiap kali Nuh mengajak mereka, mereka menutup wajah mereka. Mereka menutup telinga mereka. Itu bukan hanya sebulan, 2 bulan. Tapi sebagaimana firman Allah, falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Dia berdiam di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50. Artinya 950 tahun. Oleh karena itu, bila Anda dibebaskan dari cobaan, tidak terkena penyakit, tidak mengalami kesempitan, tidak mengalami stres, tidak menghadapi berbagai macam kesulitan, bukan berarti Anda orang yang disayang oleh Allah. Saya khawatir Anda termasuk orang yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak berkenan untuk menguji kalian hingga mengangkat derajat kalian. Oleh karena itu, orang yang biasa hidup bersenang-senang, beriforia, hati mereka mengeras dan membatu, tidak merasakan derita, kesulitan, dan ratapan orang-orang yang di sekelilingnya. Dia hanya hidup untuk dirinya, tidak memiliki rasa rahmat. Jadi wasta'inu bis sabri was salah. Hendaklah kalian menjadikan salat dan kesabaran sebagai bala bantuan bagi kalian. Lalu Allah tegaskan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat, untuk melaksanakan praktek salat secara lahir mudah. Tapi untuk salat dalam arti yang sebenarnya, bagaimana kita mengkhusyukkan hati kita, merasa kita berdiri di hadapan Allah, merasa kehadiran Allah yang mengawasi kita. Begitu pula meresapi arti ruku dan sujud yang menunjukkan kepatuhan dan kerendahan kita di hadapan Allah.
hingga dapat terlihat betul-betul aplikasi dan biasanya dalam kehidupan kita. Yang membedakan orang yang sholat, yang ruku sujud dengan orang-orang yang tidak sholat. Yang ruku dan sujud patuh tunduk kepada Allah dan tidak menyombongkan diri di hadapan sesamanya. Sedangkan mereka-mereka yang tak beriman, karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hidup dengan mengikuti bisikan hawa nafsu mereka. Orang yang beriman, yang sholat, yang tunduk dan sujud di hadapan Allah, begitu mereka menghadapi ujian, mereka terima dengan penuh ketulusan. Menghadapi nikmat mereka tidak lupa. Oleh karena itu, dalam menghadapi cobaan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lain, harus terlihat perbedaan antara yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang yakin akan kekuasaan Allah, dengan orang yang tidak beriman. Kalau kita bersikap sama dengan orang-orang yang tidak beriman, apa artinya dari keimanan kita maupun keislaman kita? Seharusnya orang yang beriman menghadapi cobaan ini dengan hati yang tegar, dengan hati yang pasrah, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bukan hidup hanya untuk dirinya, tapi punya kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang berada di sekelilingnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat ini amat berat untuk dapat dilakukan dengan baik kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Kita bertanya, apa arti khusyuk? Kalau hanya kita bersandar pada arti kata tersebut, maka makna khusyuk akan kabur di hadapan kita. Tapi kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa mereka akan menjumpai Tuhan mereka dan kepadanya mereka dikembalikan. Apabila hati kita selalu kita akan merasa kembali kepada Allah, kita akan menjumpai Allah, mempertanggungjawabkan amal kita, pasti akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki kesadaran semacam ini. Nah, orang-orang yang hatinya merasakan bahwa mereka akan menjumpai Allah, kembali kepada Allah pada saat mereka sholat, setiap kali sholat, mereka betul-betul merasakan mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga merasakan manisnya panggilan Allah. Mereka merasakan juga indahnya manisnya pada saat mereka ruku maupun sujud. Mereka merasakan betul-betul harapan mereka pada saat mereka berhubungan dengan Allah semua terpenuhi. Ketakutan mereka juga dilenyapkan dari hati mereka. Bukan hanya mereka menggerakkan badan mereka semata, ruku dan sujud, tapi semua ungkapan itu merupakan ungkapan-ungkapan yang mengungkapkan apa yang di hati mereka di saat mereka berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Qawi, Al-Matin, yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu mereka tidak lagi merasakan datangnya sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang datang pada mereka, mereka rasakan bahwa semua ini dari Allah. Nikmatnya ujian, cobaannya juga ujian. Dan tidak mungkin orang kuasa untuk membahayakan kita tanpa seizin Allah. Begitu juga virus maupun bakteri tidak mungkin akan membahayakan kita tanpa izin Allah. Oleh karena itu, dia betul-betul menyandarkan hidupnya kepada Allah dan menyadari bahwa kehidupan dunia dirinya sedang diuji. Dan dia berharap agar sukses dari ujian tersebut. Berbeda dengan orang yang hanya fokus pada kehidupan dunia, gemar mengumpulkan harta benda, membanggakan diri. Orang-orang semacam ini orang-orang yang tidak ada harganya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, untuk membuat sholat kita menjadi indah dan khusyuk, hendaklah kita selalu merasakan dan menyadari bahwa diri kita akan menjumpai Allah dan kembali padanya. Oleh karena itu pada saat kita sholat berdiri di hadapan Allah, sebetulnya kita sedang berdiri di hadapan Allah, menjumpai Allah walaupun mata lahir kita tidak melihat.
tapi mata batin kita menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Ketika Imam Ali ditanya oleh sebahagian sahabatnya, hal ra'aitallah, apa kamu melihat Allah? Dia jawab, fa kaifa a'budu man lam ara? Masa saya akan menyembah yang saya tidak lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman wal yaqin. Tapi yang melihat kalbu dengan hakikat keimanan dan keyakinan. Malam tarahul uyun, yang tidak dapat dilihat oleh kedua bola mata, karena bola mata adalah alat untuk melihat makhluk. Tidak semua juga makhluk yang bisa dilihat. Yang terlalu kecil tidak terlihat oleh mata telanjang seperti virus, bakteri dan lain sebagainya. Sedangkan yang terlalu jauh juga tidak terlihat. Tapi kita hanya dapat melihat objek yang terjangkau oleh pandangan mata kita di bawah naungan cahaya, tanpa cahaya pun tidak dapat melihat. Oleh karena itu, bola mata kita tidak mungkin akan dapat menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati kita dengan hakikat keimanan, keyakinan, dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati melihat Allah lebih jelas daripada kedua bola mata yang melihat. Karena kedua bola mata seringkali melihat sesuatu secara tidak benar. Seperti seorang yang meletakkan, katakan sebuah tongkat atau bambu yang panjang masuk ke dalam kolam renang, nampak seolah-olah dalam keadaan bengkok, padahal dia lurus. Begitu juga bagaimana pandangan kita tertipu oleh bayang-bayang fata morgana yang menampakkan air padahal bukan air. Terkadang kita menganggap melihat seseorang di satu tempat padahal tidak melihat dirinya. Bagaimana pandangan kita ini mudah sekali menyaksikan pemandangan-pemandangan yang palsu. Beda dengan hakikat iman dan yakin. Oleh karena itu perlu kita meningkatkan betul-betul sholat kita. Bukan hanya sebatas gerakan-gerakan yang lahir, tapi gerakan yang diiringi dengan makna yang amat dalam. Pada saat rukuknya, pada saat sujudnya, pada saat bertasbihnya, kita meletakkan dahi di hadapan yang maha agung, yang maha besar, dengan berharap dan berlindung padanya. Memohon bimbingan petunjuknya baik untuk kita maupun keluarga yang kita cintai. Lalu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyeru dengan seruan yang sama. Pada ayat 153 juga dari suratul Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kalian mencari bantuan atau menjadikan kesabaran dan salat sebagai bala bantuan kalian. Ista'inu bis-sabri was-salah. Di saat kalian menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan, menghadapi berbagai macam persoalan yang menyulitkan kalian, ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikan kesabaran dan salat sebagai bala bantuan kalian. Sabar membuat kalian tegar. Bukan berarti kita menyerah. Tapi kesabaran di sini kita bersabar, menanggung derita dengan mengharapkan bantuan yang datang dari Allah. Jadi kita berusaha dalam kesulitan, kita bersabar dan mengharapkan rahmat dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan membuat kita keluar dari berbagai macam cobaan dengan meraih kesuksesan. Salat akan membuat kita selalu terhubung dengan Allah. Kita berada dalam janji Allah untuk menjaga, melindungi kita semua. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan jangan kalian beranggapan orang-orang yang binasa di jalan Allah mereka orang-orang yang mati. Sebetulnya mereka hidup, cuma kalian tidak merasakan dan tidak menyadari. Orang yang berjuang di jalan Allah, baik yang berjuang di medan perang atau yang berdakwah di jalan Allah
menyampaikan risalah Allah dengan mengharapkan ridhonya semata, bukan mengharapkan materi. Dia binasa di jalan Allah dalam keadaan syahid. Begitu juga para dokter. Kalau mereka melayani pasien yang merupakan bahagian dari jihad dengan mengharapkan ridha Allah, kematian mereka adalah orang-orang yang mati sebagai seorang syahid. Oleh karena itu perlu motivasi bagi para dokter kita untuk diingatkan bahwa ini bukan hanya sekedar pekerjaan kecil, tapi Anda berjihad di jalan Allah. Bila seandainya dalam jihad dan perjuangan kalian Anda terkena penyakit atau Anda binasa, maka Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang yang mati syahid. Tidak kalah apa yang Anda lakukan dengan orang yang berperan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang turun di tengah masyarakat membantu mereka-mereka yang susah, menolong mereka yang menderita. Mereka wafat sebagai seorang syahid. Oleh karena itu arena kehidupan ini seluruhnya merupakan jihad. Apabila betul-betul kita menyadari hidup ini jihad dan kita mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan kepingan dunia atau sebutan dari manusia, maka orang-orang semacam ini bila mereka wafat, mereka mati dalam keadaan syahid. Tapi bila kita bekerja untuk dunia, kita bekerja untuk melayani manusia tanpa motivasi jihad dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasakan bahwa ini merupakan hal yang sia-sia. Kita bersusah payah untuk melayani manusia. Manusia tidak menghargai pekerjaan kita. Apa untungnya bagi kita? Tapi kalau kita menyadari bahwa ini jihad, baik manusia membalas tidak membalas, menyebutkan tidak menyebutkan, bagi dia tidak penting. Dia lakukan semua ini semata-mata karena Allah. Hidupnya di jalan Allah, matinya pun di jalan Allah. Dan tanpa adanya corona dan lain-lainnya, bila datang ajal tak mungkin kita mampu untuk melarikan diri. Tapi kalau kita siap ridha, pasrah kepada Allah, insya Allah tidak akan ada ketakutan yang menghantui kita. Yang ada adalah harapan. Harapan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kalian beranggapan orang yang wafat di jalan Allah, yang binasa di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah, bahwa mereka dalam keadaan mati. Sama sekali tidak. Mereka hidup kehidupan yang lebih baik dari kehidupan mereka di dunia. Cuma kalian tidak menyadari. Mereka hidup di taman-taman surga hingga surga dibuka untuk mereka. Begitu pula para penjahat, para durjana yang melakukan kejahatan, kerusakan hanya untuk kepentingan dunia. Begitu mereka mati, matinya tidak sama. Begitu mereka juga berada di alam penantian, keadaan tidak sama. Kalau orang yang berjuang di jalan Allah, mereka hidup di taman surga sebelum surga dibuka. Sedangkan orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka ditempatkan dalam liang-liang api neraka sambil menantikan neraka dibuka untuk mereka. Oleh karena itu jangan terlalu berat kita dengan kehidupan dunia, tapi hendaklah kita menitik beratkan harapan kita kepada Allah dan hari akhirat. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan dosis kecil dari rasa takut. Kata syai' menunjukkan dosis yang rendah. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita dengan ketakutan dalam arti yang sebenarnya, tidak mungkin sama sekali kita bisa menjalani kehidupan ini. Tapi dengan dosis rendah dari rasa takut. Wal khauf, bisyai'in minal khauf, dengan dosis rendah dari rasa takut. Wal ju', begitu pula dengan rasa lapar. Bukan sepanjang waktu kita kelaparan, tapi Allah uji kita dengan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita. Kita tidak tahu siang bakal makan apa, atau malam bakal makan apa, atau esok dari mana kita dapatkan ketakutan seperti ini. Atau menantikan datangnya rahmat Allah akan menjadi pendidikan yang baik untuk menguji kita agar menjadi orang yang bersabar. Dan di situ kepribadian seseorang terlihat. Apakah pada saat dia mengalami ketakutan dan lapar akan menjual agamanya, kehormatannya? Apakah dia akan tegar sambil menantikan rahmat Allah? Dia tidak akan sama sekali menjual kehormatan maupun agamanya. Akhlak dan perilakunya tetap mulia walaupun dalam menghadapi kesulitan.
Jangan pada saat sulit kita berubah menjadi orang yang kehilangan pegangan. Pada saat mendapatkan nikmat kita berubah menjadi orang yang angkuh dan sombong. Jadi wala nabluwannakum. Sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'im minal khauf, dengan dosis rendah dari rasa takut. Walju, demikian pula rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Begitu pula kekurangan harta yang tadinya kita miliki dalam keadaan banyak dan cukup, mulai menipis sedikit demi sedikit. Pada saat naik kita gembira, pada saat turun hati kita muncul ketakutan. Apalagi menghadapi krisis. Bagaimana nanti kalau seandainya harta kita habis? Apa jadinya? Dia lupa bahwasannya kehidupannya selama ini sebetulnya semua ditangani oleh Allah. Usahanya tidak berarti di hadapan rizki yang Allah berikan kepadanya. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta yang kita miliki. Wal anfus, begitu pula orang-orang yang bersama kita yang kita cintai satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap seolah ini merupakan hal yang asing, padahal datang dan pergi itu merupakan apa? Merupakan satu hal yang wajar. Bukan yang pertama kali mereka pergi meninggalkan orang yang mereka cintai atau mencintai mereka, tapi dari mulai anak manusia dilahirkan ke dunia ini, satu persatu silih berganti pergi. Kemudian yang datang berikutnya menggantikan yang sebelumnya. Gelombang yang di belakang mendorong gelombang yang di depan. Kemudian dia juga akan mengalami nasib yang sama. Itulah kehidupan. Kematian bukan merupakan satu hal yang aneh. Kalau seandainya orang-orang tua sebelum kita hidup kekal, tidak mungkin apa? Tidak mungkin akan sampai pada kita. Pasti kalau mereka, dunia di tangan mereka kekal, tidak mungkin akan sampai kepada kita dunia ini. Dan pasti kita akan berjumpa dengan orang-orang ya, yang hidup selama ribuan tahun. Tapi ternyata usia manusia terbatas, satu persatu mereka pergi. Sebahagian dari mereka membawa dan meninggalkan kesan yang agung dan mulia. Sebahagian dari mereka meninggalkan kesan dan citra yang amat buruk, hingga menjadi orang-orang yang selalu terkena kutukan dan laknat karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, mudah-mudahan pada saat kita hidup dalam keadaan baik dan mulia. Waktu meninggalkan dunia, kita meninggalkan kesan dan citra yang baik di tengah-tengah orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang menjadi saksi akan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisyai'in minal khaufi wa naqu bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Begitu pula berkurangnya hasil-hasil pertanian, baik itu buah-buahan, begitu pula biji-bijian yang menjadi makanan kita seperti beras, gandum, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin. Di tengah-tengah cobaan ini, sampaikan kabar gembira dari aku untuk orang yang bersabar. Yang menyampaikan kabar gembira adalah Allah. Sampaikan kabar gembira ini ya, dari aku untuk orang-orang yang bersabar, wahai Rasulullah. Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kabar gembira yang datang dari sisi Allah. Bagaimana di saat mereka berhadapan dengan cobaan? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah. Di saat mereka menghadapi musibah dan cobaan, mereka tidak panik, tidak stres, tidak tegang, tidak berputus asa, tapi mereka mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Di saat kami mati, kami juga kepadanya kembali. Artinya tidak ada sesuatu yang hilang. Kami datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu betapa indahnya Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam ketika pertama-tama dicoba. Anak-anaknya satu persatu dipanggil oleh Allah. Dia mengatakan inna lillahi ma'a'ta wa inna lillahi ma'akhad. Kepunyaan Allah yang Allah berikan untuk kita dan kepunyaannya pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil kembali. Begitu harta bendanya juga mengalami kerusakan, dia mengatakan innalillahi
ma'ata walillahi ma'akhad. Menjadi hak Allah untuk memberikan apa yang diberikan dan mengambil apa yang diambil. Waktu dirinya sakit, dia tidak berkeluh kesah. Dia mengatakan inna lillahi ma'ata walillahi ma'akhad. Selama ini saya diberikan kesehatan, tapi saya lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa diberikan cobaan sesaat kita berkeluh kesah. Setelah Allah mengatakan, sampaikan kabar gembira wahai Rasulullah untuk orang yang bersabar, yaitu mereka di saat mengalami musibah, mereka dengan tenang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang dinaungi selawat dan rahmat dari sisi Allah, dan mereka lah orang yang berada dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ingat, jangan Anda dalam menghadapi cobaan Anda panik, stres, kehilangan pegangan. Akhirnya cobaan ini tidak menghasilkan keuntungan dan nilai bagi Anda di sisi Allah, bahkan membuat Anda jatuh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzubillah. Nah, sebagai penutup, di Italia di tengah-tengah wabah corona, terdapat seorang berusia 93 tahun. Lanjut usia. Dia terinfeksi oleh virus corona hingga menggunakan ventilator. 1 hari tinggal di ICU dengan peralatan dan obat-obatan yang diberikan menelan biaya 5.000 euro. 5.000 euro merupakan dana yang cukup besar. Subhanallah, ternyata orang ini diberikan kesempatan untuk hidup kembali, padahal biasanya virus yang menyerang orang-orang tua sulit untuk dapat sembuh. Tapi orang tua ini setelah menggunakan mekanisme pernafasan, ventilator, diberikan berbagai macam obat-obatan, menjalani penderitaan, Allah hidupkan dia kembali. Begitu Allah hidupkan kembali, Allah sehatkan, dia menangis. Dia menangis. Dokter beranggapan bahwasannya orang ini menangis karena beratnya biaya. Tinggal di ICU 1 harinya 5.000 euro. Si dokter menghibur dirinya, kamu jangan berduka, bersedih. Dengan biaya yang harus kamu bayar, kamu sekarang telah pulih kembali. Dia mengatakan apa sambil menangis? Saya bukan bersedih menangis, karena biaya yang harus saya keluarkan, saya mampu untuk membayar. Tapi saya bersedih bahwa selama ini saya dapat hidup, menikmati, bernafas dengan baik tanpa alat, menghirup udara dengan baik. Saya baru menyadari nikmat yang Tuhan berikan untuk saya setelah saya menggunakan alat bantu pernafasan. 1 harinya saya harus membayar 5.000 euro. Lalu selama ini saya hidup dalam keadaan sehat, menikmati, bernafas dengan baik, berapa yang saya harus bayar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya sang dokter ikut menangis bersama orang tersebut. Kita selama ini diberikan kesehatan, diberikan juga rezeki oleh Allah. Tapi karena kita tidak bersyukur, nikmat yang kita nikmati tanpa kita sadari hilang begitu saja. Akhirnya tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah. Cobaan yang bertujuan mengingatkan nikmat Allah juga hilang begitu saja karena kita berkeluh kesah. Padahal kalau kita bersyukur, kita menerima dan merenung, kita beberapa hari sakit sudah merasakan penderitaan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun kita sehat, sudahkah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bernapas dengan nyaman, makan dengan nikmat, pencernaan kita bekerja dengan baik, membuang angin dengan baik, membuang air seni dengan baik, membuang kotoran dengan baik. Coba kalau seandainya berhari-hari tidak mampu buang air, tidak mampu buang air kecil, kita minum, makan, tapi tidak keluar, apa jadi? Oleh karena itu, sekali-sekali Allah memberikan peringatan, cobaan agar kita menyadari dan menghargai nikmat Allah yang Allah berikan. Kalau kita dijauhkan dari penyakit, bukankah banyak saudara kita yang sakit? Coba lihat di bangsal-bangsal rumah sakit. Dengan melihat mereka, kita bisa mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Hendaklah kalian selalu mengingat aku akan selalu ingat pada kalian.
dan syukuri nikmatku, aku akan tambahkan bagi kalian dan jangan kalian tergolong dari orang-orang yang ingkar. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita, menjadikan kita orang yang berserah diri kepada Allah, di saat diberikan nikmat menjadi orang yang bersyukur, di saat diuji dengan cobaan kita bersabar, menerima dengan ridha, dan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga dalam nikmat tidak sia-sia ujian Allah, dalam cobaan juga tidak sia-sia ujian Allah. Kita mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.